Dalam pertandingan big match kemarin, Manchester United berhadapan dengan Liverpool. Di laga ini, Liverpool berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 3-0. Arne Slot kemudian menyatakan bahwa ia tidak memiliki rencana khusus untuk mengalahkan Manchester United di Old Trafford. Namun, ia membuat perubahan taktik sederhana dengan memindahkan posisi Szoboszlai di lini tengah, dari sisi kanan ke sisi kiri. Tidak ada strategi khusus dari lini belakang. Kami selalu berusaha menekan lawan dengan intensitas tinggi, jelas Slot. Awalnya, Dominic bermain di sisi kanan, tetapi hari ini, kami menempatkannya di sisi kiri, ungkap Slot. Liverpool bertandang ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United pada pekan ketiga Premier League. Dalam pertandingan itu, Liverpool menang dengan skor 3-0. Selama laga, Liverpool mencatatkan 11 percobaan tembakan, dengan 3 diantaranya tepat sasaran. Setelah pertandingan, Mohamed Salah ditanya, apakah Liverpool seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol ke gawang United. Pemain asal Mesir ini mengakui bahwa dirinya merasa Liverpool seharusnya bisa menang dengan skor lebih besar. Pertandingan seharusnya bisa berakhir dengan 5 atau 6 gol, kata Salah. Dalam pertandingan kemarin, Juventus hanya berhasil meraih 1 poin, setelah bermain imbang 0-0 melawan Roma, pada pekan ketiga Liga Italia. Baik Juventus maupun Roma, hanya menghasilkan 1 tembakan tepat sasaran masing-masing. Saya pikir hasil ini adil, dalam pertandingan yang seimbang. Kami tidak kebobolan, dan menambah 1 poin di klasemen, kata Motta. Ia juga menyatakan puas dengan kinerja tim, dan komitmen mereka. Kami sebenarnya bisa tampil lebih baik dalam hal ketepatan saat menyerang, tetapi lawan tahu cara bertahan, dan tidak memberikan banyak ruang, tambahnya. Pertandingan antara MU dan Liverpool, diwarnai oleh pelanggaran keras yang dilakukan Martinez terhadap Szoboszlai. Pada menit ke-40, Liverpool sedang membangun serangan, dan bola diberikan kepada Dominic Szoboszlai. Namun, sebelum Szoboszlai sempat berbalik untuk melihat gawang lawan, Martinez melanggarnya dari belakang. Virgil van Dijk kemudian terlihat maju, dan mencoba mendekati Martinez, tetapi Taylor menahannya. Pemain asal Belanda itu lalu melontarkan tantangan kepada Martinez. "Hei, coba langgar saya seperti itu." Namun, tantangan tersebut tidak direspons oleh Martinez. Kylian Mbappe menjadi sorotan sebelum laga melawan Real Betis. Karena, dalam 3 pertandingan La Liga sebelumnya, ia belum mencetak gol. Oleh karena itu, pertandingan melawan Betis menjadi momen penting bagi Mbappe. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-67. Pada menit ke-75, Real Madrid mendapat penalti, setelah wasit menilai kiper Rui Silva melanggar Vinicius. Seharusnya, Vinicius yang menjadi eksekutor, seperti dalam pertandingan melawan Las Palmas, karena ia adalah penendang utama Real Madrid. Namun, Vinicius sengaja memberikan bola dan kesempatan penalti kepada Mbappe. Belakangan ini, Nico Williams ramai dikaitkan dengan Barcelona, setelah Piala Eropa 2024. Namun, Williams memutuskan untuk tetap bertahan. Williams merasa senang, karena mendapat perhatian dari klub besar, termasuk Barcelona. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah mempertimbangkan untuk pindah ke klub lain, selain Athletic Bilbao. Selalu menyenangkan mengetahui bahwa tim-tim besar memperhatikan Anda. Namun, selama ini saya sudah yakin bahwa saya ingin tetap di sini. Athletic memiliki sesuatu yang berbeda, yang tidak bisa Anda temukan di klub lain, katanya. Chelsea gagal meraih kemenangan pada pekan ketiga Liga Inggris musim ini, setelah bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace. Meskipun demikian, Enzo Maresca tetap puas dengan penampilan Nicholas Jackson dan rekan-rekannya. Kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan, karena kami memiliki banyak peluang. Yang terpenting adalah penampilan, dan itu terlihat di lapangan, ujar Maresca. Kami memang tidak meraih 3 poin, tetapi dengan cara bermain yang kami tunjukkan hari ini, saya yakin kami akan memenangkan banyak pertandingan. Saya kecewa dengan hasilnya, tetapi tidak dengan performa tim, tegas Maresca. Erik ten Hag membela dirinya, setelah gaya bermain Manchester United mendapat kritik. Ten Hag menyoroti keberhasilan MU memenangkan trofi, di bawah kepemimpinannya. "Dengar, di belakang City, kami adalah tim yang paling banyak memenangkan trofi dalam 2 tahun terakhir. Jadi, kami tampil lebih baik daripada tim lain," kata Ten Hag. "Dengarkan saya, dengarkan, itulah kenyataannya. Itu adalah fakta.
Musim ini, kami ingin memenangkan trofi. Dan saya cukup yakin, kami akan mencapainya. Itulah yang telah saya lakukan selama 11 tahun terakhir. Jadi, saya hanya perlu bersabar dan menunggu, pungkasnya. Brighton menghadapi tuan rumah Arsenal, pada pekan ketiga Premier League. Pertandingan Liga Inggris antara Arsenal dan Brighton di Emirates Stadium itu, berakhir dengan skor 1-1. Di bawah asuhan pelatih baru Fabian Hurzeler, Brighton memulai musim Premier League ini dengan performa impresif. Mereka masih belum terkalahkan. Sebelum menahan imbang Arsenal, Brighton telah mengalahkan Everton dan Manchester United. Brighton menang 3-0 atas Everton, dan 2-1 atas MU. MU merekrut Manuel Ugarte dari PSG pada awal musim ini. Secara teori, Manuel Ugarte diharapkan bisa menjadi solusi bagi kelemahan lini tengah MU. Dan salah satu keunggulan Ugarte saat masih bermain untuk Lyon, adalah kemampuannya dalam melakukan tackle. Ugarte mencatatkan 3,9 tackle per pertandingan di Ligue 1 musim lalu, dan menjadikannya pemain dengan jumlah tackle terbanyak di liga tersebut. Menurut ulasan Huskoret, statistik ini bisa diartikan dalam dua hal. Pertama, Ugarte unggul dalam merebut penguasaan bola. Kedua, Ugarte mampu melindungi pertahanan. Musim lalu, Arsenal mencatatkan cutback terbanyak dibandingkan tim-tim lain di Premier League. Dengan gaya bermain seperti itu, ditambah dengan kemampuan Sterling dalam memanfaatkannya, Arsenal tampaknya akan semakin berbahaya. Mengekspos back sayap dalam situasi 1 lawan 1, juga merupakan ciri khas dari pendekatan Arteta. Sterling yang menjadi pemain dengan dribble terbanyak di Chelsea musim lalu, juga akan menikmati duel-duel tersebut. Perekrutan Raheem Sterling oleh Arsenal, adalah langkah luar biasa. Dia adalah seorang juara, dia tidak akan terpengaruh oleh besarnya klub ini, dan tingginya ekspektasi dari fans, kata Danny Murphy. AC Milan kembali gagal meraih kemenangan di Liga Italia. Setelah bermain imbang dengan Torino, dan dikalahkan oleh tim promosi Parma, anak asuh Paulo Fonseca kembali bermain imbang melawan Lazio di pekan ketiga. 6 gol sudah bersarang di gawang mereka. Dan menariknya, semua gol tersebut tercipta dengan cara yang sama, yaitu serangan dari pos sayap. Milan telah kebobolan gol-gol seperti ini, sejak era kepelatihan Stefano Pioli. Meskipun Fonseca telah melakukan perubahan besar dalam fase dan strategi bertahan, kesalahan yang terjadi hingga saat ini tetap sama. Musim ini, menjadi awal baru bagi Madrid dengan kedatangan Kylian Mbappe. Permainan mereka kurang memuaskan dalam beberapa pekan pertama, mengingat tim masih perlu beradaptasi. Namun, saat melawan Betis, Madrid akhirnya bermain cukup baik, dan meraih kemenangan. Meskipun demikian, dalam hal taktik dan gaya bermain, Ancelotti tidak memperkenalkan sesuatu yang baru. Kami mencoba bermain dengan Vinicius dan Rodrigo melebar. Kadang-kadang mereka masuk ke dalam, ketika fullback maju. Strategi ini cukup efektif, ujar Ancelotti. Osimhen, kini menghadapi kemungkinan absen hingga 4 bulan, sampai bursa transfer Januari dibuka. Kecuali, jika Napoli bisa menemukan cara untuk menjualnya. Situasinya sangat jelas. Victor telah menyatakan keinginannya, untuk tidak bertahan atau bermain di Napoli, kata Mana. Sementara itu, dengan bursa transfer yang masih terbuka di beberapa negara lain, peluang untuk kepindahannya masih ada. Bursa transfer masih terbuka di beberapa negara, jadi ada banyak opsi. Tetapi saya pikir, Victor tidak akan pindah ke Arab Saudi, tambah Mana. Thomas Muller mencatatkan rekor penampilan terbanyak di Bayern Munich, ketika ia masuk dari bangku cadangan, dan mencetak gol dalam kemenangan atas Freiburg di Bundesliga. Pelatih Bayern, Vincent Kompany menyebutkan, bahwa masih banyak rekor yang akan dicapai oleh Muller. Dengan penampilannya kali ini, Muller telah bermain sebanyak 710 kali untuk The Bavarians. Melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh kiper Sepp Maier, yang pensiun pada tahun 1979. Selain itu, Muller juga berhasil mencetak golnya yang ke-150 di Bundesliga. Dalam 2 pertandingan pertamanya musim ini, Palmer mencetak 1 gol dan memberikan 3 assist. Dan kini, ia menambah 1 assist lagi dalam pertandingan ketiganya melawan Palace. Palmer berperan besar dalam gol pertama Chelsea, dengan umpannya yang membuat Nicholas Jackson hanya perlu menyelesaikannya. Dengan 4 assist dalam 3 pertandingan pertamanya di Premier League musim ini,
Palmer kini menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh dua mantan bintang Chelsea, Hazard dan Fabregas. Tom Haye saat ini sedang tidak terikat dengan klub manapun, setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Heerenveen pada musim panas ini. Baru-baru ini ada kabar bahwa Haye mungkin akan pindah ke Inggris, dengan Oxford United dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Namun, laporan terbaru dari Sport mengungkapkan bahwa Haye tidak akan bergabung dengan Oxford United, karena ia menolak tawaran tersebut. Penolakan ini diduga karena Haye mendapat tawaran yang lebih menarik, yakni dari klub Kroasia, Dinamo Zagreb. Leandro Trossard masih memiliki kontrak dengan Arsenal hingga Juni 2026. Namun, pada awal September 2024, ada upaya untuk merekrutnya dari The Gunners. Kabar ini diungkapkan oleh Fabrizio Romano, yang menyatakan bahwa Al-Ittihad sudah mengajukan penawaran kepada Arsenal sebesar 35 juta euro untuk Trossard. Al-Ittihad saat ini memang sedang aktif mencari winger baru, sebelum jendela transfer pemain di Arab Saudi ditutup. Ketertarikan Al-Ittihad terhadap Trossard muncul setelah Arsenal resmi merekrut Raheem Sterling. Victor Osimhen tengah bersiap meninggalkan Napoli untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Dan Galatasaray siap menyambut striker Nigeria tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Napoli setuju untuk meminjamkan Osimhen ke klub Turki itu selama 1 musim, dengan sebagian besar gajinya akan ditanggung oleh Galatasaray. Saat ini, klub raksasa Turki tersebut sedang merampungkan detail kesepakatan dengan Osimhen, sebelum striker berusia 25 tahun itu menuju Istanbul, untuk menyelesaikan transfernya. Bahkan, penerbangan untuknya sudah disiapkan.